di posisi media ini. Oh, video, buat dia video tentang bla bla bla. Linknya tampilkan di sini. Lalu di mana videonya? Bisa jadi videonya disimpan di YouTube atau bisa jadi videonya disimpan di Google Drive. Linknya taruh juga di sini. Pertanyaannya, kenapa kok begitu, Pak? Nah, gitu. Karena nanti tim penguji menilai RPP itu langsung, oh ini medianya katanya video. Coba saya klik dulu. Muncul videonya. Oh, ini yang dimaksud Ibu tuh. Oh, ini katanya PowerPoint. Coba saya klik dulu. Klik. Keluar PowerPoint-nya langsung. Seperti itu. Jadi memang kita sematkan linknya di sini langsung. Yang jelas, tidak ada satupun di antara guru-guru itu nanti yang membuat medianya papan tulis, buku paket. Itu bukan media. Atau dibuatnya nanti karton manila. Nah, ya, dia harus itu kalau pakai karton-karton manila itu tuh guru tahun 70-an itu. Nah, ini Bapak Ibu guru-guru milenial ini, abad 21. Guru kolonial, Pak. Berbasis IT gitu. Saya aja mahasiswa saya micro teaching pamannya ngajar di depan kelas, nah ada pakai karton manila itu lagi. Nah, jadi jangan yang seperti itu. Nah, berarti harus unsurnya kalau enggak PPT wajib ada itu ya. Video, kan ada video sumber belajar. Nah, Bapak Ibu kan ada membuat video sebagai sumber belajar. Ya kan? Video sumber belajar itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, dilengkapi lagi media itu bisa jadi ya diambilkan dari video dari YouTube umpamanya. Ya, silakan. Nah, nanti ada alat ya. Kalau media dengan alat, kalau alat itu barangkali ya peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, sebutkan alat-alatnya nanti. Lalu kalau sumber pembelajaran yang dimaksudkan sumber di sini itu adalah sumber belajar begitu. Sumber belajar itu bisa jadi salah satunya mungkin buku paket, ada linknya juga. Kemudian sumber belajarnya nanti ada dari artikel jurnal. Tolong masukkan salah satu. Ingat Bapak Ibu, salah satu sumber belajarnya ada artikel penelitian atau artikel jurnal penelitian orang. Maksudnya gimana nih Pak? Kita cari satu buah artikel jurnal ya di Google, mudah carinya di Google Scholar itu. Kemudian tentunya artikel jurnal itu cocok pembicaranya dengan topik bahasan kita. Jangan nanti kita bicara tentang sholat, artikel jurnalnya tentang puasa. Tidak masuk. Kalau materi tentang sholat, artikel jurnal yang dicari, penelitian orang yang dicari tentang sholat juga. Kemudian sematkan linknya juga langsung. Nah, gitu. Kenapa kok harus begitu, Pak? Karena ada salah satu butir item penilaian kita dalam UKIN, salah satunya yaitu mengaitkan pembelajaran dengan hasil penelitian. Nah, di mana bisa dilihat? Dari sisi sumbernya kelihatan dari sini. Ya. Nah, kemudian tentu diingat sumbernya berarti semua referensi, semua yang menjadi sumber belajar Bapak Ibu, tuliskan berpoin, boleh 1, 2, 3, 4 apa yang dijadikan sumber belajarnya. Silakan. Nanti kita lihat contoh. Kemudian kegiatan pembelajaran. Ya, nah, pembelajaran. Lalu kegiatan pembelajaran itu harus begini Bapak Ibu. Pertama harus ada PPK-nya. Apa itu PPK? Bapak Ibu kan udah kenal TEPU PPK. Nah, kan begitu bahasa itu. PPK itu ya penguatan pendidikan karakter. Minimal ada 2 PPK di sini. Bisa jadi ini kan dalam konteks membuka pembelajaran ya, kegiatan pendahuluan. Bisa jadi di situ nanti setelah Bapak Ibu membuka, kemudian mengkondisikan kelas,
kemudian Bapak Ibu juga akan mengabsensi, kemudian Bapak Ibu juga masuk kepada berdoa, membaca ayat pendek, setelah Terus itu melakukan Indonesia Raya. Indonesia Raya apamanya, atau lagu-lagu nasional yang lain. Nah, itu namanya ada karakter religius dan karakter nasionalis. Wajib ada di situ. Nah, supaya ada penilaiannya. Kemudian bisa jadi di PPK itu nanti masuk juga di sana kegiatan awal yang namanya persepsi, mengaitkan materi dengan materi sebelumnya, kemudian juga memotivasi, dan terakhirnya Bapak Ibu akan melakukan pretest. Nah, pretest itu apa? Memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, pretestnya gimana? Apakah langsung, Pak? Bu, tidak. Pretestnya itu pakai teknologi. Gimana pakai teknologi maksudnya, Pak? Dikemasnya, apakah pakai Google Form, apakah pakai Quizzes, apakah pakai Kahoot ya. Artinya apa? Nah, nanti kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak Bapak semua, sekarang Umi atau Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anak Umi telah memahami materi yang akan kita bicarakan. Untuk itu, Umi sudah siapkan, Bapak sudah siapkan pretest atau beberapa soal. Mohon dijawab. Link soalnya, ini linknya sudah Umi kirim melalui grup. Nah, jadi dia kerjakan lewat WA nanti pretestnya, gitu. Bukan manual, bukan ditanya, bukan dibacakan, bukan dibagikan kertas. Itu tidak ada unsur teknologinya. Nah, ini mohon di-mute-kan dulu Pak Ibu. Nanti kalau yang bertanya, catat dulu ketika saya jelaskan. Kalau ada yang tidak paham nanti ditanya nanti. Nah, oke. Jadi kemudian ada literasi. Ya, literasi ini yang 4C tadi. Literasi itu diawali dengan anak itu menemukan, ya, atau tadi observing, mengamati. Bisa jadi setelah kita pretest itu Bapak Ibu diganti, Bapak Ibu langsung memutarkan video. Nah, lalu ada sebelum diputarkan itu tentu ada penjelasannya, ya. Anak Ibu, berikut ini ada sebuah video terkait dengan bla bla bla. Ada beberapa hal penting yang harus anak Ibu catat, yaitu bla 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 dari video tersebut. Silakan diikuti tayangan video berikut ini. Nah, itu intinya itu apa? Anak mencoba literasi gitu, membaca begitu, menemukan. Kemudian ada nanti critical thinking, berpikir kritis. Di sini ketika berpikir kritis, anak mengajukan pertanyaan. Tadi kan saya sampaikan, kalau benar-benar itu scientific approach, langkah keduanya siswa menanya. Nah itu, menanya itu salah satu wujud dari berpikir kritis. Ya. Kemudian nanti ada collaboration. Jadi bagaimanapun bentuk pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan harus ada dalam bentuk diskusi. Kenapa? Karena ada unsur kerjasama. Tidak mungkin kerjasama sendiri. Nah, kalau tidak percaya, cobakanlah Ibu Bapak. Bisa tidak Ibu kerjasama, tapi sendiri aja. Nah, gitu ya. Silakan Ibu Bapak bekerja sama sendiri. Tidak bisa begitu. Jadi kalau ada unsur collaboration, pasti ada bersama-sama anak. Nah, kalau sudah bersama-sama, duduk anak lagi yang diperhatikan. Berhadapan-hadapankah, lingkarankah? Nah, mungkin dia searah gitu, tapi dia bersama. Nah, ini kaitan dengan menyusun tempat duduk. Tentu nanti itu sudah teknis ya. Kemudian
Nanti ada juga di sini communication. Isinya seperti apa Pak? Ini Pak, nanti kita lihat tentunya. Lalu ada communication, berarti ada di situ komunikasi gitu ya, ada interaksi. Dan kemudian ada unsur kreatifnya. Sesuatu itu dikatakan kreatif ya, kalau ada sesuatu yang baru begitu kan, atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu kreatif gitu. Nanti ada kegiatan penutup. Penutup itu wajib ada menyimpulkan, wajib ada merefleksi, dan wajib ada mengevaluasi atau post-test. Nah, kalau berbicara evaluasi itu Bapak Ibu, 3 ternyata dinilai. Evaluasi di awal disebut pretest. Evaluasi di tengah disebut assessment as learning atau for learning. Asesmen di akhir disebut to post test. Dan itu dinilai dalam instrumen. Dalam instrumen nanti. Nah, saya akan lihatkan instrumennya itu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya kok. Dari tadi Pak ngomongnya sesuai instrumen. Nah, kita lihat nanti. Kemudian, bagian akhir itu ada penilaian dalam RPP kita. Penilaian ini Bapak Ibu, ini diisi lengkap. Untuk yang dinilai yang mana saja Pak? Ke-4-4KI itu dinilai. Sikap spiritual dinilai. Mana instrumennya? Tentu instrumennya adalah terkait dengan penilaian sikap spiritual. Bisa nanti itu pakai pengamatan atau jurnal dari guru, atau pakai angket. Ada nanti sikap sosial juga dinilai, penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat, dan bisa juga jurnal. Kalau untuk di pengetahuan juga dinilai, samakah instrumennya? Beda lagi. Di pengetahuan itu tentu untuk mengukur KI 3. KI 3 itu pengetahuan. Pengetahuan itu mengukurnya pasti pakai tes. Tes itu kalau tidak multiple choice, essay. Atau pengamat. Kemudian itu yang pengetahuannya multiple choice atau essay di situ. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan KI 4. Kalau KI 4 ngukurnya tidak bisa pakai tes. Ya, kalau bukan pakai tes pengamatan begitu ya. Artinya kita ada semacam rubrik, kemudian anak memperlihatkan ya keterampilannya, dan ketika anak menunjuk kerja memperlihatkan keterampilannya, di situ dinilai. Artinya itu apa? Penilaian untuk ranah psikomotorik itu adalah dengan lembar pengamatan, ya, atau tes pengamatan ya. Nanti ada rubrik, si A, umpamanya dia sedang sholat atau melaksanakan sholat materinya ya. Coba gimana pelaksanaan gerakan-gerakan sholat, nanti catat ketepatan gerakannya sekian, ya, kemudian ketepatan bacanya sekian. Seperti itu. Tapi itu mengambil nilainya ketika anak dalam proses pembelajaran itu nanti mengkomunikasikan, melaporkan hasil karyanya, itu kita nilai. Itu namanya assessment as learning. Jadi di sini di dokumen RPP kita lengkap disajikan di sini item yang dinilainya, kemudian indikator yang dinilainya ya. Kemudian bagaimana penskorannya masing-masingnya lengkap di sini. Mari kita lihat contoh nanti. Selanjutnya, nanti di sini ada nama kepala sekolah ditandatangani dan pakai stempel. Dan di sebelah kanannya ada nama gurunya ditandatangani. Nah, tidak berstempel. Stempel cukup yang kepala sekolah saja. Nah, itu dia bentuk formatnya. Nah, ini kan baru format. Berikutnya selain format ini, di bawah ini, itu nanti Bapak Ibu juga harus
sematkan link atau mempublish langsung. Disematkan link apa? Link LKPD, link materi ajar, link media pembelajaran, link alat evaluasi. Kalau dia pakai Google Form, tadi kan ada Google Form itu, linknya taruh di situ. Artinya itu apa? Kalau dibuatkan umpamanya di bawahnya Pak, LKPD Pak, LKPD saya 30 lembar Pak. Nggak muat nanti nggak bisa diupload ya Pak. Ke space Pak. Linknya saja. Lalu di mana LKPD-nya? LKPD-nya ada di Google Drive, linknya ada di bawah tadi RPP. Media pembelajaran, video semua belajar umpamanya. Linknya ada di sini, disimpannya di Google Drive. Link bahan ajar. Bahan ajarnya karena banyak lembarannya ada di Google Drive. Linknya ada di RPP kita. Nah, sekarang saya akan coba ajak Bapak Ibu dulu melihat contoh seperti apa yang sudah ada, walaupun ini juga belum sempurna, tapi minimal sudah menggambarkan. Saya contohkan dulu Bapak Ibu. Nanti tidak perlu Bapak Ibu catat RPP-nya, nanti RPP akan saya share juga ya. Semua yang saya tampilkan nanti akan saya share. Jadi jangan pusing Bapak Ibu. Sekarang Ibu coba pahami, catat bagian yang tidak dipahami. Oke. Oke. Ini contoh. Bapak Ibu bisa lihat nah ini? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dilihat. Di sini saya contohkan ini yang sudah diisi. Ini ada logo. Kalau identitas ini tahu Bapak Ibu, materi pokoknya Nabi Muhammad sebagai panutanku contohnya. Submaterinya sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, alokasinya segini. Lalu ada KI. Nah, ini dia saya maksud tadi. Harus dibuatkan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 secara lengkap. Kemudian kompetensi dasar juga dibuat terkait dengan materi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ini. Apa itu KI 1? Ini ada satunya. 1.1 itu menyatakan dia itu adalah KI 1. 2.1, 2.14 ya, berarti ini adalah KI kompetensi dasar untuk KI 1 yang ke-14 begitu. Materi tentang ini. Kalau yang ini KI kedua berarti sikap sosial untuk KD yang ke-14. Nah, itu dia. Kalau dia ke-14 itu 14 semua, tapi ada 3. 3.14 artinya apa? KI yang ketiga ini berarti untuk ranah kognitif, pengetahuan faktual ini ya, tapi yang KD yang ke-14 begitu. Kalau 4 di sini 4.14. Berarti ini kode ini harus paham Bapak Ibu. Angka awal ini sesuai dengan yang di sini. Nah, itu dia kata kuncinya dulu. Kemudian ini tidak dia otak-atik. Ini sudah ada dalam dokumen kurikulum. Nah, di sini yang baru kita buat. Contoh, di sini tadi kan meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad. 1.14. Di sini 1.14. 1. Nah, berarti ada lagi itu. Lebih rinci. Bertindak. Bertindak itu A5. Kalau dibuat kode seperti nanti. Bertindak meyakini kebenaran kisah Nabi. Kalau bertindak itu sikap A yang kelima tingkatannya. Yang tertinggi. Nah, ini kita yang rumuskan ini. Sementara di tujuan pembelajaran, ini setelah kegiatan, nanti dulu sampai sini dulu ya. Yang ini dulu, di sini tadi kan meyakini. Mungkin itu lebih rendah daripada bertindak kalau untuk disikap. A5. Kalau di sini menunjukkan juga A5 untuk yang KI2.
Kemudian untuk KI 3, mengkategorikan. Itu C6 Bapak Ibu, yang tertinggi. Ya. Sementara, ketiga ini kepalanya nih, 3. Kalau kita lihat yang 3 di atas ini tadi, memahami. Memahami itu C2, target pemerintah Bapak Ibu. Target pemerintah C2. Target gurunya mengkategorikan, menyimpulkan, memutuskan. Itu di C6 dan C5 kata kerjanya. Nah, itu yang saya maksud tadi itu, lebih tinggi target guru daripada target pemerintah. Yang digariskan pemerintah itu SKL, KI, dan KD. Nah, itu. Kalau 4, menentukan. Ini adalah psikomotorik P yang kelima. Nah, kalau kita lihat target pemerintah hanya menceritakan. Nah, ini target pemerintah ini, KD ini. Mana yang lebih menceritakan ketimbang menentukan, lebih tinggi yang dimenentukan ini. Nah, jadi kerja Bapak Ibu adalah pada posisi indikator capaian kompetensi 1, 2, 3, dan 4-nya. Sementara ada jabaran dari indikator capaian kompetensi ini, ada tujuan pembelajaran. Di sini yang paling juga di Bapak Ibu pahami betul. Di mana redaksi tujuan pembelajaran ini mengandung unsur-unsur ABCD, wajib ABCD. Audience, behavior, condition, and degree. Sekarang mana dia Pak? Saya lihatkan. Contoh, di sini ada peserta didik. Itu audiens Bapak Ibu. Audiens itu. Setelah kegiatan mengamati video, itu condition. Conditionnya ini. Setelah kegiatan mengamati video. Biasanya diawali dengan condition dulu. Yang mudahnya itu. Untuk condition, menjadi catatan penting Bapak Ibu. Condition itu wajib menggunakan teknologi. Ya, menggunakan teknologi kenapa? Karena pembelajarannya berdasarkan kepada istilahnya TPACK. Pernah enggak Bapak Ibu baca dalam modul TPACK atau TPACK? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Di sini aja udah kelihatan teknologinya. Nah ya, jadi harus menyebutkan di sini mengamati video kah, mengamati mengamati PowerPoint kah? Yang jelas ada unsur teknologi conditionnya itu. Yang diamati itu ada unsur teknologinya. Berarti ini adalah condition ini tadi audien, berarti peserta didik. Conditionnya setelah kegiatan mengamati video. Behaviornya mana? Ini dia bertindak. Bertindak itu A5, tolong dikode. Kenapa kok harus dikode-kode kayak gitu, Pak? Agar menggiring si penilai UKIN memberikan penilaian yang tinggi karena kelihatan langsung dia lihat instrumen, tujuan pembelajaran sampai kepada tingkat, umpamanya tingkat yang tinggi. Ya, nanti kita lihat nanti instrumennya itu ya mencakup semua tujuan pembelajaran, berarti tingkat A5. A5 di sini. Ini yang perlu, tapi tidak perlu juga dihitamkan, digarisbawahi, dimiringkan, tidak perlu. Atau begini aja, bertindak tapi A5. Itu kode itu. Kemudian di sini kebetulan juga, coba lihat, amati yang satu dan kedua. Tadi kan saya sampaikan audiens sudah, condition sudah, behavior ini dia. Lalu satu lagi degree. Nah ini dia yang degree itu, dengan benar. Nah, jadi itu 4 unsurnya ya.
Peserta didik 1, A, B, C, D. Saya ulang lagi. Ini condition, audience, behavior, degree. Nah, nanti lengkap dipakai video juga, berarti oke, tinggi nilainya. Kemudian ini juga audience, behavior, condition, degree. Nah, bagus juga ini rumusannya. Kemudian audience, behavior, perilakunya, kata kerja operasional, condition, degree. Berarti yang untuk ranah pengetahuan yang dibuat oleh rekan kita ini, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat mengkategorikan sikap terpuji dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Itu bagus. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menyimpulkan C6. Ini untuk ranah pengetahuan C6. Arti sikap mandiri dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ini masih ranah, berarti berapa untuk penjabaran dari KD yang tadi, KD 3.14 itu menjadi 3.14.11, 3.14.21, 3.14.31. Nah, jadi ada dijabarkan. Nah, ini yang ideal itu menurut saya ya. Kemudian semuanya ini, tolong lihat Bapak Ibu. Begitu semuanya. Setelah kegiatan mengamati video, bahkan untuk KI 4 ya, psikomotorik, setelah kegiatan mengamati video, peserta didik audien dapat menentukan. Nah, ini psikomotorik 5, makanya P kodenya. Tidak C lagi ya, tapi P. Kenapa? Psikomotorik. KI 4. Nah, kemudian ada di bawahnya dari kisah Nabi Muhammad. Ini tertinggal dengan benar. Nah, tertinggal namanya ini. Ini degree-nya tidak ada. Nah, ini masih ada kurang degree-nya. Yang di bawah ini gimana? Peserta didik melakukan kata kerja operasionalnya P5. Setelah mengamati video ada condition dengan benar degree ya. Terus, nah, itu dia. Jadi kelihatan Bapak Ibu ya, itu wajib ada unsur teknologikalnya itu. Kelihatan situ. Technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, itu dia konteksnya. Nanti saya lihatkan instrumennya. Selanjut materi ya, ini dia. Faktual, fakta. Nah, ini cuman disinilah banyak juga ini saya ambilkan, bukan berarti ini yang terbaik, tidak ada salah. Jadi menurut saya itu kalau yang fakta itu apa fakta terkait dengan materi harusnya disusun di sini fakta. Kalau di sini kan ada ya dimasukkan juga firman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini sebenarnya lebih kepada masuk kalau ayat-ayat hadis itu harusnya bisa masuk ke metakognitif tadi ya. Tapi kalau yang ada berupa fakta, nah apa faktanya umpamanya kan? Umpamanya itu ada fakta kalau kita berbicara tentang sikap. Lahiran. Ada berupa fakta-fakta yang ada pada diri Rasul itu gitu, kemandirian. Nah, ini bisa kita masukkan. Lalu ada konsep. Nah, kalau konsep, itu kan seperti ini ya, konsep ini pembagian-pembagian, pengelompokan, arti mandiri, artinya. Nah, itu adalah artinya seperti itu semuanya konsep. Konsep ini ya ada arti sikap mandiri, ciri sikap mandiri, contoh akibat. Ini kan
sikap mandiri. Nah, ini pengertian dari sisi konsep. Prosedur. Nah, ini yang saya katakan tadi. Menurut Bapak Ibu, ada ndak prosedur terkait materinya sikap mandiri Nabi Muhammad? Mana prosedurnya, langkah-langkahnya ndak terboleh terbalik? Nggak ada gitu. Jadi ini masih belum sempurna juga dalam konteks ini. Dia isi juga di sini. Harusnya bagaimana kalau gitu Pak? Kalau memang tidak ada prosedur, buat prosedural strict di bawahnya. Artinya itu apa? Materi ini tidak berupa prosedural. Nah, gitu. Sementara ini dipaksa-paksakannya juga. Ya. Jadi ini contoh, karena ini bukan saya yang bikin ya, ini senior-seniornya Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk bagian-bagian tertentu masih ada yang belum pas. Bagian tertentu sudah banyak yang pasnya. Nah, jadi tolong difahami 4 materi itu nanti. Nanti posisikan sesuai dengan posisinya. Lalu di sini sepertinya ini yang saya bilang tadi Pak Ibu, pendekatan saintifik ya cukup gitu aja. Pendekatan saintifik. Modelnya problem based learning. Iya. Metodenya ada ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi, katanya ada indeks car match. Nah, ini digunakan. Bapak Ibu mohon di-mute-kan ya, atau saya mute-kan, jangan diaktifkan lagi. Oke. Setelah itu ini contoh pengisiannya form tadi Bapak Ibu. Ini yang saya bilang tadi itu. Media PowerPoint tentang sikap mandiri yang mungkin dibuat oleh guru ini kan. Kemudian ada di sini linknya. Nah, ini linknya. Ketika saya klik link ini, dia akan lari ke PowerPoint tadi. PowerPoint-nya sementara disimpan di Google Drive. Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Berarti ada PowerPoint. Kemudian ada akses internet. Nah, kalau akses internet tentu tidak ada linknya. Kemudian video pembelajaran tentang sikap mandiri. Ini linknya katanya. Berarti ini kalau kita lihat linknya ini ya YouTube kayak ini nih. Di YouTube ini linknya. Berarti video sebagai sumber belajarnya sudah diupload ke YouTube atau dia menggunakan video orang lain sebagai sumber. Itu nah dia udah masuk ke YouTube ini. Ini linknya gitu. Jadi tujuannya ditampilkan di sini, nanti penilai UKIM ketika menilai RPP Ibu, Bapak dengan dikliknya, oh ini videonya. Dia akan melihat nanti cocok enggak materinya ini, tujuannya ini, videonya ini gitu. Jangan-jangan, nah ini kan jangan-jangan materinya tentang sholat, tujuannya mengarah tentang sholat, ternyata videonya tentang haji. Nggak masuk. Itu akan dinilai sampai ke sana gitu. Nah, kemudian alat yang digunakan, alat tulis, laptop, proyektor, papan tulis. Nah, itu dia. Silakan. Nanti ini yang saya maksud, bayangkan lebih banyak ini ya. Sumber pembelajarannya, buku pendidikan agama Islam Budi Pekerti, buku guru kelas 3. Buku pendidikan agama Islam, buku siswa kelas 3, Al-Quran, bahan ajar. Ini Bapak Ibu, bahan ajar ini yang sudah dia buat. Kan kerja Bapak Ibu, salah satu tugas Bapak Ibu yang 10 tugas itu kan menyusun bahan ajar. Bahan ajarnya sudah tersimpan di Google Drive. Kemudian linknya ditaruh di sini. Ini linknya. Lalu hasil penelitian. Hasil penelitian Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan ada 6 jurnal. 6 buah artikel jurnal. Yang dia jadikan juga sumber belajar yang akan dia sebut-sebut. Yang akan dia sampaikan juga. Yang akan dia komunikasikan juga dalam pembelajaran. Jadi artinya itu apa? Pembelajaran harusnya menurut pelaksanaan PPG kita ini itu harus ada dikaitkan dengan dunia nyata anak dan dikaitkan dengan hasil penelitian terkini terkait materi yang kita bicarakan.
Jadi selama ini kan tidak ada seperti itu, Pak. Iya, tidak ada. Kami kalau ngajar materinya A, ya A, jangan itu aja. Tidak pernah kami menggubris hasil penelitian orang terkait itu. Nah, ya itu. Sekarang harus diintegrasikan. Hasil riset-riset, hasil penelitian orang diintegrasikan ke dalam pembelajaran kita. Tentu hasil penelitian orang yang relevan. Bapak Ibu bicara tentang sholat, artikel orang tentang haji, masuk enggak? Enggak masuk. Carilah hasil penelitian orang tentang sholat. Nah, baru masukkan. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi harus ada, karena ada poin yang dinilai di sini nanti. Lanjut. Ini yang PPK. Ini penting juga Bapak Ibu ya. Nggak perlu Bapak Ibu catat nanti saya share. Nah, contoh PPK itu. Pertama katanya guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa. Bersama dengan penuh khidmat. Nah, itu membuka pembelajaran baru Bu. Guru bersama peserta didik membaca Al-Quran. Nah, ini sudah masuk karakter religius itu. Guru bersama peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada linknya Bapak Ibu. Berarti ketika dalam kelasnya nanti, anak-anak itu setelah baca surat pendek, gurunya memutarkan melalui link ini lagu Indonesia Raya, anak berdiri, kemudian pakai LCD proyektor, anak menyanyikan bersama-sama. Nah, itu dia logikanya itu. Karena ada linknya. Diputarkan berarti ada terlihat unsur teknologinya. Nah, itu kuncinya. Sepanjang proses RPP Bapak Ibu dan sepanjang proses pembelajaran, harus terlihat unsur teknologinya. Nah, gitu. Guru memeriksa kesiapan peserta didik, mengisi daftar hadir, ya, memeriksa kesiapan siswa posisi duduk, kesesuaian kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti lihat aja. Guru memotivasi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memotivasi saya Pak ingin memotivasi dengan sebuah video juga Pak. Buatkan link videonya di sini kalau iya. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif terkait dengan pembelajaran. Nah, ini yang kurang pas. Ya, harusnya ini kan konteksnya pretest. Pretest harusnya ada unsur teknologinya. Apakah pakai Google Form soalnya, ataukah nanti pretest itu pakai quizzes? Nah, ataukah nanti Kahoot? Ada linknya. Nah, kayak gini linknya. Taruh linknya di sini. Nah, gitu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pentingnya kompetensi akan dicapai. Berarti tujuan pembelajarannya sudah ada tersimpan di sini. Berarti dia mau menyajikan dalam bentuk menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak Bapak Ibu itu dengan PowerPoint. Harus karena dia item penilaiannya. Selama ini guru jarang bahkan tidak pernah menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak. Jarang atau bisa dikatakan tidak pernah menyampaikan langkah-langkah tahapan pembelajaran ke anak di awal pembelajaran. Sementara dalam instrumen UKIN ada. Nah, jadi makanya ada. Guru menyampaikan garis besar. Ini dia sama dari garis besar. Kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran itu nanti langkahnya begini, begini, begini. Harus tahu anak dari awal. Anak-anak Umi, anak Bapak, pembelajaran kita ini akan kita laksanakan dalam sekian tahapan. Tahapan pertama begini, kedua begini, ketiga begini, dan terakhir nanti kita menyimpulkan dan melakukan post-test kembali. Disajikan dan itu disajikan dalam bentuk PowerPoint dalam ketika kita menyampaikan ke anak. Pakai PowerPoint. Ya. Nah, ini guru bersama siswa mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan. Jadi jangan di sini jangan ada guru harusnya. Harusnya siswa mengajukan pertanyaan secara komunikatif dengan tema bla bla bla, tapi temanya sama yang tadi. Zoom. Ya. Kemudian di sini ada literasi. Nah, ini literasi Bapak Ibu. Peserta didik mengamati video, itu literasi namanya itu.
Diminta anak menyaksikan video, tolong catat ininya. Diminta anak melihat slide yang diputarkan, tolong dicatat ininya. Itu literasi namanya. Baik melalui tayangan proyektor maupun audio yang diputarkan oleh guru. Ini linknya. Ini akan diputarkan nanti katanya. Kalau videonya ini linknya gitu. Ada sih langsung. Nah, jadi yang pakai biru-biru ini Bapak Ibu, itu adalah dengan satu klik dia sampai ke file yang dimaksud. Nah, itu maksudnya. Nanti kalau belum paham saya membuat link-link seperti ini gimana? Nanti belajar. Ya, itu mudah sekali. Bisa Bapak Ibu menyimpan di Google Drive, sudah memiliki akun Google, nanti itu bisa nyimpan data di situ, nanti diambil linknya. Nanti sematkan di sini bisa. Ya. Kemudian ada ini ya literasi itu. Kemudian ada yang critical thinking, berpikir kritis. Melalui motivasi dari guru, peserta mengajukan pertanyaan. Kalau mengajukan pertanyaan itu berpikir tuh Bapak Ibu. Berarti critical thinking. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan tanggapan. Peserta didik memberikan tanggapan. Bukan guru nih ya. Siswa atau peserta didik memberikan tanggapan, itu berpikir kritis tuh. Kalau anak akan memberikan jawaban dari pertanyaan temannya, dia butuh berpikir kritis di situ. Critical thinking. Peserta didik menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan. Berpikir kritis juga itu Bapak Ibu. Critical thinking itu. Nah, guru memberikan informasi atau pertanyaan dan tanggapan atau tanggapan peserta didik. Jadi tolong di critical thinking ini nanti jangan konteksnya guru. Nih saya revisi juga. Harus nanti di sini konteksnya siswa yang aktif. Kalau ini kan siswa yang peserta didik mengajukan pertanyaan siswa. Peserta didik memberikan tanggapan itu siswa. Peserta didik menjawab atau mencari solusi masalah itu siswa atau peserta didik gitu yang aktif. Itu maksudnya. Kemudian ada collaboration. Ya, di sini kan dibuatkan yang peserta didik diajak bermain dengan metode index card match. Kebetulan dia tadi metodenya disebutnya di atas kan ada index card match ini tadi ya. Mana dia? Ini dia. Index card match kebetulan ya. Nanti apakah harus seperti itu Pak? Tidak selalu. Boleh dengan metode lain. Yang jelas ada unsur kerjasamanya. Guru membagi pada masing-masing kelompok gambar tentang sikap atau perilaku syariah. Masing-masing kelompok mengelompokkan gambar tersebut, nama yang termasuk sikap, mana yang termasuk sikap mandiri atau bukan, sikap mandiri atau bukan. Dia setelah dikelompokkan, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Peserta didik bersama dalam kelompoknya mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan atau LKPD yang disediakan. Ini kan ada unsur kerjasama. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi kalau kita lihat form RPP ini tidak akan mungkin terjadi pembelajaran sendiri karena ada unsur collaboration. Kalau ada unsur collaboration minimal berdua. Biasanya itu berarti kelompok kecil. Itu logikanya. Berarti ada diskusi harus masuk kalau gitu kepada metodenya. Lalu ada communication, peserta didik menyampaikan hasil ya, di depan kelas. Menyampaikannya ini kalau bisa Bapak Ibu pakai teknologi anak menyampaikannya. Pakai laptop juga dia mempresentasikan. Akan lebih bagus. Karena unsur teknologinya harus sepanjang proses pembelajaran terlihat TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Karena ada dalam instrumen. Terakhir, kreatif. Memberikan tanggapan. Itu kreatif namanya. Sanggahan dan paparan dari hasil diskusi terkait dengan sikap mandiri. Itu kalau dapat siswa yang melakukan. Ya. Oke. Kegiatan penutup. Peserta didik menarik sebuah kesimpulan. Guru dan peserta didik berarti bersama-sama menarik kesimpulan, ya. Kemudian
Setelah menyimpulkan, peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami kalau ada, diminta oleh gurunya. Ada yang belum paham terkait dengan materi pembelajaran kita. Nah, kalau ada, silakan ada pertanyaan. Guru melaksanakan penilaian. Nah, ini yang saya maksud post test, evaluasi lagi. Nah, di sini harus ada linknya, harusnya link evaluasinya harus ada di sini. Link quizzes kah, link Google Form kah, harusnya begitu. Guru melakukan refleksi, ini wajib juga ada refleksi. Kenapa? Karena ada dalam item penilaian. Guru memberikan kegiatan tindak lanjut atau memberi tugas, juga harus ada. Karena ada dalam instrumen. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, ya silakan. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa. Oke, penilaian. Nah, ini saya lihat lagi penilaian dulu Bapak Ibu. Nah, ini saya maksud tadi. Potensi awal peserta didik, tes potensi awalnya, bentuknya, tekniknya, pertanyaan lisan. Kalau dapat nanti online ya, bentuknya, instrumennya. Kemudian ada indikatornya, pengetahuan peserta didik tentang sikap mandiri. Nah, butirnya terlampir, nanti ada dilampirkan di bawah nanti kalau gitu. Nah, kemudian pengetahuan peserta didik tentang arti mandiri, terlampir. Lalu untuk sikap spiritual, Bapak Ibu, teknik penilaiannya katanya observasi. Instrumennya katanya lembar observasi. Kisi-kisinya seperti ini, sikap nilainya ya berwudu sendiri, membaca Quran sendiri, ya kan ini dibuatnya. Lalu butir instrumennya terlampir. Nanti ada lampirannya di bawah kalau gitu. Instrumen terlampir. Lalu untuk sikap sosialnya gimana ngukurnya? Penilaian. Penilaian diri. Kalau sosial kan sikap juga ini baru. Penilaian lembar penilaian diri. Kisi-kisinya ini dia. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Ya. Aku membereskan kamar tidur sendiri. Nanti ada butir itemnya. Ini sudah masuk sebenarnya supaya indikator di kisi-kisi kan kelihatan ini. Sampai ada 10 instrumen terlampir. Lalu untuk pengetahuan, ya, ini masih sikap sosial ini ya. Penilaian antar teman Bapak Ibu. Jadi penilaian sikap sosial itu ada penilaian diri sendiri. Makanya saya tadi ya. Atau aku ya. Kalau penilaian antar teman, berarti temannya menilai temannya juga. Gitu ya. Teman satu orang anak atau tadi menilai 2 orang temannya yang lain di kelasnya. Nah, ini dia. Kemudian untuk pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan lain lagi. Pengetahuan itu teknik penilaiannya tes tulis pilihan ganda katanya. Ya, lembar penilaiannya ini kisi-kisinya. Sudah didik mampu mengkategorikan. Ini harus sesuai Bapak Ibu. Mampu mengkategorikan. Di dalam tujuan tadi mengkategorikan, mampu mengkategorikan dengan benar. Lalu saya dapat memutuskan. Di atas tadi juga memutuskan. Yang menyimpulkan. Karena di tujuan tadi juga menyimpulkan. Jadi hakikat mengukur itu Bapak Ibu. Ini kan pengetahuan. Kan ada dirumuskan tujuan tadi. Makanya soalnya harus mampu menjawab tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, jadi sinkronkan dengan soalnya, sinkronkan dengan tujuan yang dirumuskan di atas tadi. Nah, lalu penilaian keterampilan, praktek, lembar penilaian praktek, nah, kisi-kisi, dibuatkannya semua ya. Nah, lalu di sini, kalau kita lihat ke bawah, ini dia, tes potensi awal. Nah, ini tes potensi awal. Nah, ini katanya tes potensi awal ini. Apa arti mandiri? Nah, ini ada kuncinya. Kunci jawaban juga ada. Udah ini lampiran soal penilaian sikap spiritual. Nah, ini Bu, Bapak. Aspek pengamatannya berwudu mandiri. Nama anak ada. Kemudian baca Al-Quran ada. Nah, sholat. Nah, ini instrumen yang diberi checklist. Dan nilai. Nah, ini keterangannya. 3, 4, 2, 1. Baik sekali, baik cukup kurang. Nah, nanti bisa dibuatkan di sini. Berapa nilainya. Ya, ini penskorannya.
Perolehan per skor maksimal V100. Ini kriterianya. Nah, lampiran 3, penilaian sikap sosial. Sikap sosial ada linknya, berarti dia ini menggunakan Google Form. Ya, Google Form kalau seperti ini tampilannya. Penilaian menggunakan skala penilaian. Nah, ini dia. Ini yang menilai. Saya berusaha bangun tidur sendiri. Berarti ini penilaian sendiri nih Pak Ibu. Anak menilai diri sendiri. Ini sudah terstandar, juga sudah ada penilaian sikap ya, sudah ada instrumennya. Kemudian penilaian sikap sosial. Ini dia. Ada juga ini antar teman, berarti Google Form juga ini, Google Form ini. Ini petunjuk. Ya, teman saya ketinggalan alat tulis atau buku pelajaran, selalu sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ini ada penilaiannya, ini ada penskorannya. Nah, penilaian pengetahuan pakai Google Form lagi Bapak Ibu. Berarti ada unsur teknologinya, serat sekali dengan teknologi. Nah, ini dia. Ketikkan gambar 1, 2, 3, 4. Pada gambar di atas, manakah yang termasuk kategori perilaku terpuji? Nah, nanti ada opsinya. Ini tes untuk KI 3 ini Bapak Ibu. Ya, KI 3 ini. Nah, ini kunci jawabannya. Nah, ini penskoran. Nah, ini lampiran terakhir, penilaian keterampilan, penilaian praktek, ya, menentukan contoh sikap mandiri. Nah, berapa nilainya? Nah, ini kurang, sedang, baik, sangat baik. Nah, ini dia, ini rentang-rentang nilainya. Ini indikator atau yang sama dengan tadi rubrik. Sangat baik jika, baik jika, sedang jika bagaimana, gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, sekarang dari tadi saya akan ngomong sama Bapak Ibu instrumen ke instrumen. Mana tuh instrumennya Pak? Kami mau juga tahu instrumennya Pak. Boleh. Kita beritahu. Bapak Ibu akan diukur. Apa Bapak Ibu yang diukur ya? Maksudnya RPP Bapak Ibu akan dinilai berdasarkan instrumen ini. Nah gitu. Oke. Saya share lagi. Nah ini. Mohon di-mute-kan Bapak Ibu ya suaranya. Nah, ini dia. Rencana pelaksanaan. Jadi, instrumen penilaian kinerja guru. Atau untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini dia. Nah, coba baca baik-baik Bapak Ibu. Sekilas saja saya lihatkan. Yang dinilai nanti oleh penguji. Nah, ini dia pertama. Tujuan, garis miring, indikator capaian pembelajaran. Jabaran kompetensi atau KI dan kompetensi dasar pada indikator. Nah, Bapak Ibu boleh membaca hanya yang kotak angka 9 dan 10 saja. Yang 1, 2, 3 sampai 8 ini ke bawahnya ini jangan dibaca-baca. Yang dibaca yang 9, 10 saja. Kapan dinilai sangat baik? Keseluruhan isi KI-KD dijabarkan, indikator capaian pembelajaran. Nah, makanya semuanya kata saya tadi. Baru nanti penilai penguji mengasih nilai 9 per 10. Nah, jangan yang ini baca. Cukup dibaca yang 9, 10 saja. Yang kedua, kesesuaian indikator dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini kan penjabaran itu kesesuaiannya. Yang dibaca ini aja. Semua indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KIKD. Nah, sesuai dia. Baru 9, 10. Nah, Bapak Ibu saya mute lagi karena ada mic-nya yang aktif terganggu temannya. Lanjut. 3. Peringkat atau level rumusan aspek sikap. Nah, ini Bapak Ibu. Peringkat atau level. Level aspek sikap tertinggi itu A5. Nah, itu ya. Indikator tujuan pembelajaran sampai pada internalisasi dan aktualisasi. Nah, kalau itu pada yang posisi kelima, Bu. Bapak Ibu ya, A5 ini. Baru dia nilainya 9, 10. Makanya saya katakan di awal tadi, gunakan sajalah A4, A5 ke atas gitu ya. 3, 4, 5 sikap kan gitu. Nah, nanti ini Bapak Ibu baca dan pahami betul. Saya share ini nanti. Dan ini sudah pasti
penilaian Bapak Ibu untuk UKIN, ini instrumen yang akan dijadikan instrumen penilaian bagi guru ataupun dosen penguji nanti untuk UKIN, tim penguji ya. Nah. Kemudian peringkat atau level, peringkat lagi Bapak Ibu, level lagi ya, rumusan aspek pengetahuan. Nah, baca yang 9-10 aja. Indikator capaian pembelajaran sampai pada level atas tagihan minimal, apalagi sampai level mencipta atau metakognitif. Ya kan create tadi Bapak Ibu. Kalau bisa ya di C5 C6. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak begitu, tentu nilai Bapak Ibu bisa jadi 678, bisa di 345. Kalau 910 maunya, tentu yang terakhir sajalah dibaca ini. Nah, ini dia lagi. Peringkat atau level rumusan aspek keterampilan. Nah, keterampilan, indikator capaian, semua aspek keterampilan sampai pada level mengkomunikasikan. Yang tertinggi nanti. Keterukuran rumusan indikator. Semua indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik. Karena dia menggunakan kata kerja operasional. Menggunakan kata kerja operasional mudah difahami, dapat diamati dan diukur. Bisa enggak kata kerja, ada enggak kata kerja yang enggak bisa diukur Bapak Ibu? Ada. Yang enggak operasional ada. Apa contohnya? Meyakini, mengimani. Itu payang ukurnya, itu keimanan orang payang ukurnya. Ya, keyakinan orang payang ukurnya. Tapi mengelompokkan, menganalisa, membandingkan, menguraikan, itu bisa semua diukur. Jadi semua tujuan-tujuan itu, semua indikator capaian, kan ada indikator capaian kompetensi, kan ada atau tujuan, kan banyak tadi itu di tujuan kita tadi ya. Itu semuanya bisa terukur menggunakan kata kerja operasional yang mudah diamati dan diukur gitu. Baru dia nilainya 9-10. Rumusan tujuan pembelajaran mengandung aspek, ini yang saya bilang tadi. A, B, C, D. Nah, kan lihat tuh. Rumusan tujuan pembelajaran mengandung aspek A, B, C, D. Ya, runtut untuk unsur condition yang diberikan pemberian pengalaman belajar dengan sesuai dengan variasi. Artinya di sini unsurnya itu ada A, B, C, D-nya. Itu kata kuncinya. Kalau kami menilai nanti, mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya. Ada, berarti semuanya seperti itu. Ada, berarti tinggi nilai. Makanya. Nah, lalu ini lagi rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOT, Higher Order Thinking Skill, literasi 4C. Ya. Jadi yang literasi 4C itu yang mana Pak? Ya yang tadi ada collaboration, ada yang creativity, ada yang apa namanya? Kalau dia sudah scientific itu udah kelihatan nanti. Nah, tapi kalau mau tahu mana itu yang 4C itu Pak, kita coba lihatkan Bapak Ibu ya. 4C itu adalah pembelajaran abad 21 ya. Abad 21 ini collaboration, communication, creativity, critical thinking. Dan itu kan sudah ada di dalam dibuat tadi di dalam tahap pembelajaran literasi, kemudian ada tadi lagi creativity, ada apa critical thinking dulu, kemudian ada creativity, ada communication, collaboration, ada itu tadi semua gitu. Ini adalah ada 4C gitu ya. Ini skill abad 21 istilahnya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kresek-kresek berarti tidak mute ini. Lagi kresek-kresek. Nah, jangan di-unmute-kan lagi. Oke. Saya kembali lagi. Jadi intinya Bapak Ibu harus memahami nanti, tidak mungkin saya bacakan ini item ini semua. Yang intinya rumusan tujuan ya, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini dia. Kesesuaian materi ajar, KD, indikator
berbasis TIPEK. Nah, ini dia tadi kesesuaian materi, bahan ajar, KD, indikator, berbasis TIPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Itu terlihat. Yang dibaca nanti yang di sini. Ya. Nanti Ibu, Bapak baca saja yang 9-10 aja. Kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Ini kelihatan nanti di materi ajar. Kemudian pengembangan materi ajar urutan logis. Materi ajar itu harus sistematis dan logis. Disusun nanti materi ajarnya. Kemudian pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu sama lain. Tidak ada bagian-bagian materi itu yang tidak terkait satu sama lainnya. Ya, nanti dibaca yang nomor 9-10 ya nilainya. Penyampaian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Nah, ini dia Bapak Ibu. Berbasis hasil penelitian. Makanya di RPP Bapak Ibu, kalau ada kelihatan ada artikel jurnal dan nanti dalam video praktek Ibu udah ada artikel jurnal, berarti udah bagus. Penyajian materi belajar berbasis hasil penelitian. Kemudian, pengaitan materi dengan kehidupan nyata. Nah, jadi materi itu harus dikaitkan dengan dunia nyata anak. Diberikan contoh dalam kehidupan nyata anak. Gitu. Itu juga dinilai. Nah, tentu nanti hal ini terlihat di dalam RPP. Pokoknya guru mengaitkan materi ini terkait dengan kehidupan anak. Harus dibunyikan juga kalau perlu begitu. Gimana mengaitkannya? Nah, jadi kalau tidak ada, tentu nanti gimana menilainya ini? Kalau saya penilai ini kan, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ada enggak dari materi itu dikaitkan dengan realita, dengan kehidupan nyata anak? Kalau enggak, ya tentu enggak bisa. Di sini, guru menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata di lingkungan kehidupan siswa. Nah, itu dia. Nah, selama ini mungkin pelajaran Bapak Ibu tidak terkait dengan kehidupan nyata, tidak terkait dengan hasil riset, penelitian orang. Jadi seperti itu. Nah, tapi dalam penilaian UKIN ternyata itu dinilai gitu. Kesesuaian strategi model tujuan pembelajaran. Tentu ini harus sesuai. Tujuannya ini cocok enggak dengan modelnya ini, cocok enggak dengan strategi seperti itu. Makanya tadi ketika Bapak Ibu sudah siapkan pendekatannya saintifik, modelnya problem based learning, kemudian metode ini nanti akan cocok di sini ya. Nah, itu. Ini apa katanya? Strategi model pembelajaran sesuai dengan tujuan dan keseluruhannya berbasis technological, pedagogical, and content knowledge dan menumbuhkan hot literasi. Nah, itu ya. Jadi memang unsur teknologi ini tidak bisa jauh-jauh dari guru profesional kayaknya ya. Harus memang mengintegrasikan teknologi ke dalam. Oke, sesuai antara alat bantu media, model dengan tujuan pembelajaran. Itu harus disinkronkan. Penilaian pembelajaran. Nah, pembelajarannya lagi. Ya, keberadaan penilaian, menggali, mengetahui kemampuan awal. Ini yang pretest kata saya tadi itu. Pretest. Nah, ini itu. Keberadaan penilaian untuk menggali kualitas proses. Nah, ini dia penilaian yang namanya learning assessment as learning. Nanti ada melengkapi instrumen penilaian belajar meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, itu tadi yang banyak tadi itu lampiran penilaiannya. Kelengkapan instrumen penilaian. Ketiga-tiga ranahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, lengkap Bapak Ibu itu dinilai. Nah, ini dia dosen guru pamong penilai. Nah, sudah saya sampaikan Pak Ibu, sudah mulai gatal-gatal kepalanya, sudah mulai banyak keruk keningnya, ya kan? Saya akan hanya menjelaskan saja. Nah, ini formatnya, nah, ini contoh yang diisi, nah, ini penilaiannya. Nah, tergantung Bapak Ibu lagi. Mau dinilai tinggi, baca yang di angka 9-10 nanti. Nah, saya share nanti. Sudah terjawab kenapa kondak RPP yang ada di sekolah? Kenapa kondak RPP yang ada satu lembar? Ya, kenapa kondak RPP yang mau kita? Karena RPP maunya pengelola atau panitia nasional karena disandarkan kepada
instrumen penilaiannya agar Bapak Ibu dapat nilai tinggi. Itu tujuan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat kan memang sangat apa ya, RPP tadi ya banyak juga lembarnya Pak. Iya, itulah logikanya. Nanti akan kita share. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita beri kesempatan satu persatu ya, dengan bergantian, jangan berebut. Kita akan beri kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Pak. Oke, Pak Akmalul Iman. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf saya mulai Zoom tadi melalui HP dalam perjalanan dari rumah mertua, melihat mertua sudah tua ya. Sekarang udah kembali ke tempat kantor, kami pakai komputer yang besar gitu. Terus tapi dengan suara kami dengarkan terus. Kami dari awal mendengar sampai akhir penjelasan Bapak ini, saya agak minder ini Pak dengan adanya ini. Jadi bagaimana kita menerapkan nanti? Saya kan ngajarnya di anak kecil Pak. Di mana Pak ngajar Pak? Di Al-Fatah Pak. Itu tingkat SD kan Pak ya? MI ya Pak. MI ya sebenarnya. Saya mendengarkan ini, kalau sampaikan ini seakan-akan kayak ini sampai enggak ilmu ke anak-anak seperti ini, nyambung apa enggak gitu. Jadi kayaknya ini udah tinggi betul ini Pak, secara penyampaian aja saya aja sebagai kayak pusing juga dengar ini apa yang disampaikan Bapak, ini tinggi betul ini perasaan. Belum pernah seperti ini. Dan ini lagi praktek, lagi PPG, ya ini seperti orang mau, ini lagi pelatihan ini Pak. Jadi belum diterapkan di lembaganya gitu Pak. Seperti yang ini terlalu tinggi. Yang selama ini yang kita sampaikan ya RPP yang biasa gitu ya, yang kita buat gitu. Tapi yang sekarang ini, saat ini kayaknya ini tinggi betul kalau untuk penafsiran saya untuk sampaikan ke anak-anak seperti ini. Itu nyambung apa tidak. Nah, memang dalam sekarang ini dalam tahap belajar, kita dalam belajar PPG ini ya mau tidak mau ya ini, tapi ya secara realitanya nanti ya ini bagaimana kita sampai ke anak-anak selalu tinggi, apalagi saya di kelas MI juga bawah gitu Pak, kelas 3 ke bawah atau kelas 4 ke bawah. Nah, ini selalu takut kayaknya ini tinggi betul ini Pak, ininya. Itu Pak, dengan penjelasannya bagaimana saya nanti menerapkan umumnya. Baik. Ya, baik Pak Akmal Iman. Pak Akmalul Iman ini dari mana Pak? Asalnya Pak? Dari Lampung Selatan Pak. Lampung ya, baik Pak. Jadi ini kan kita dalam konteks namanya pengembangan perangkat, lokakarya. Dan kita itu menuju guru profesional. Ya kan seperti itu. Dan memang tagihan-tagihannya memang seperti itu. Seperti itu idealnya pelaksanaan pembelajaran. Nah, pertanyaannya, mampu enggak anak saya ini? Ya, menurut saya itu jangan pesimis dulu kita. Menurut saya bahkan menarik Pak. Contoh, ini contoh Pak ya. Pak Akmal umpamanya nanti baru aja di sana kan. Anak-anak kita lakukan pretestnya secara online ya. Kemarin ketika pandemi kemarin kan udah beli HP baru dari ayahnya kan sudah. Nah, nanti Bapak kirim linknya. Jangan dipilih-pilihnya, yang mudah aja milih-milih dia. Ya. Nah, setelah itu kan bapaknya biasanya berceramah-ceramah ngajarnya. Sekarang, mari saksikan video berikut ini. Oh, video kita nonton ya. Siapa yang kita tonton itu? Ternyata Pak Akmal di sana dalam itu video sumber belajarnya. Pak Akmal sendiri, artisnya. Menarik bagi anak, menonton anak. Nanti anak diminta berkolaborasi, bertanya. Barangkali di sini. Anak upayakan Bapak Ibu, saya kalian lokasi sudah saya sampaikan, untuk pemanfaatan atau dalam rangka kita PPG ini, tolong pilih
lokal atau siswa yang anaknya bisa kita ajak kerjasama baik, anak yang aktif karena pembelajaran terpusat kepada anak. Pasti terpusat pada anak seperti tadi. Jadi kalau anaknya terbiasa duduk, lalu dihitung tangannya taruh di meja 1, 2, 3. Perhatian lurus ke depan. Jadi kemudian diam saja anak lagi bisu gitu ya, jadi patung. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi anak-anak yang kita pilih kelasnya itu, yang kita asumsikan dapat bekerja sama dengan kita, yang dapat kita suruh atau kita perintahkan dia jalan, contohnya berdiskusi, jalan dia gitu. Apakah itu saya kalau berharap itu bisanya di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, salah satu, tapi tidak boleh juga ya. RPP 1 di kelas 4, RPP 2 di kelas 5, RPP 3 kelas 6, tidak bisa seperti itu. Dia satu kelas, konsisten di kelas itu terus sampai ke UKIN. Nah, mana Bapak Ibu tolong dipotret anaknya nanti dari kelas yang ada saya ajar ini, yang terbaik itu adalah di kelas ini anaknya. Yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diperintah, ini anaknya. Berarti kelas itu tetapkan. Jangan nanti Bapak Ibu pilih anak-anak yang di situ mungkin tanda kutip kemampuannya agak rendah, anak itu banyak diam, anak itu tidak kreatif. Dipilih di situ umpamanya. Itu nanti video hasil praktek Bapak Ibu tidak bagus nanti. Kesannya Bapak Ibu tidak kreatif, tidak mampu mengelola kelas dengan baik. Buktinya anak diam-diam saja. Jadi makanya kita harus sikapi dari sekarang, pilihlah kelas yang bagus. Dan menurut saya kalau tadi itu pandangan Bapak karena memang belum mencobakan dan belum mengajak anak ke arah itu. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu mulai dari ini sampai 7 hari ke depan itu kan mengembangkan perangkat. Dan perangkat itu kalau sudah dibuat seperti yang saya contohkan nanti itu akan direview oleh dosen pendampingnya di kelas masing-masing. Setelah direview nanti akan diupload kembali. Jadi 10 tugas itu ke 10-10-nya akan dikomentari, akan dicari diberikan masukan, dan nanti setelah direvisi dimasukkan lagi nanti ke space itu. Nanti kalau sudah direview, berarti sudah oke. Akan kita peer teaching-kan salah satunya. Kita praktekkan langsung mengajar dengan Zoom ini nanti di kelas masing-masing kelompok kecilnya itu. Itu namanya nanti ada peer teaching kegiatannya. Nanti pada waktunya PPL akan diimplementasikan hasil RPP yang sudah dikembangkan dalam 10 hari ini, yang sudah kita review, yang sudah kita cobakan dalam peer teaching dengan teman-teman kita, nanti kita implementasikan di sekolah nyatanya waktu PPL nantinya. Dan pada akhir finalnya akan dipraktekkan untuk UKIN. Buat juga RPP. Jadi RPP akhirnya itu 4 jadi itu. Kalau tagihan sekarang di LMS dalam 10 hari ini, RPP hanya 3, bagian 1, 2, dan 3. Bisa dilihat itu. Tapi nanti sesungguhnya kita akan buat 4. 4 itu termasuk yang untuk UKIN nanti terakhir. Nah, itu dia. Tapi saya yakin kalau 3 Bapak Ibu mampu membuat dengan baik, kenapa 1 ini tidak bisa seirama dengan 3 ini? Pasti bisa bikinnya. Itu logikanya. Oke. Jadi memang begitu Pak. Tagihannya memang begitu. Jadi karena guru profesional seperti itu. Memang kalau kita pikir-pikirkan apakah sanggup anak saya Pak. Mungkin saja di satu daerah ya dengan berbagai situasi dan kondisi. Contoh, saya sangat jauh dari kota, pedalaman sekali, pinggiran sekali, jaringan internet tidak ada, listrik tidak ada. Taruh begitu bahasanya ya. Itu tidak akan mampu kita mengimplementasikan sesuai tagihan-tagihan yang technological, pedagogical, and content knowledge. Khusus ketika PPG ini kalau perlu kita cari tempat yang ada listriknya. Kita cari tempat yang ada jaringan internetnya. Oh, kalau siswa tidak ada HP, kita pinjamkan HP per kelompok. Kita pinjam HP,
yang di tetangga kita di samping kiri pinjam agak 3, tetangga samping kanan rumah kita pinjam HP agak 3, yang di depan rumah kita pinjam HP agak 2, yang belakang rumah kita pinjam agak 2, nanti dipinjamkan kepada anak ketika belajar saja. Nanti sudah belajar ambil lagi. Karena untuk mensiasati bahwa ketika perangkat-perangkat ini tersedia, maka Bapak Ibu sebagai guru profesional sesungguhnya mampu menggunakan. Nah, tetapi kalau nanti setelah kami jadi guru profesional, Pak, di sekolah kami tidak ada listrik, Pak, tidak ada internet, Kak, apa kami harus juga seperti itu? Tentu tidak. Karena menurut saya, guru yang bagus itu yang memang mampu dia menyesuaikan dengan situasi kondisi di mana kondisi dia mengajar gitu. Tetapi kalau kebutuhan PPG wajib seperti ini. Gitu. Jadi harus kita siasati gitu. Bahkan dalam PPG ini Pak Ibu, ada yang meminjam ruangan. Karena ruangan lokalnya tidak bagus, banyak coret-coretannya. Ketika dia buat film praktek mengajar untuk UKIN, ya dia sewa tempat orang. Ada yang untuk memvideokan, video. Dia biasanya video pakai HP saja anaknya. Oh, tidak bagus hasilnya. Didatangkannya kameramen. Didatangkannya juga mungkin kameramennya juga, make up-nya juga, ya. Kayak orang bikin film jadinya, sehingga dia tampilan itu bagus. Nah, tapi karena kita belum berbicara ke sana hari ini, yang jelas hari ini kita bicara RPP. Saya sudah sajikan. Silakanlah Bapak Ibu, kalau supaya tidak melebar ya, silakanlah bertanya kalau ada terkait dengan RPP, format yang sudah saya sampaikan tadi, dengan instrumennya juga. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita perjelas. Oke, ini ada angkat tangan nih, Bapak Abdul Aziz. Pak Dokter. Pak Joni Eka Ya, Pak. Saputra. Saputra. Rekan saya satu angkatan ini di Steinberg Sangkar dulu ini ya. Nah, gimana kabar? Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Dr. Arif Liboy. Berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, kami baru mendapatkan pencerahan. Kalau selama ini kami hanya dipaksa untuk begini, tetapi tidak ada pembekalan yang diberikan oleh pihak terkait kepada kami. Kami hanya meraba-raba. Termasuk kemarin kami sudah coba mengupload RPP, tentu sesuai dengan apa yang kami raba-raba selama ini. Nah, kalau mendengarkan dan melihat apa yang Pak Dokter sampaikan tadi, mudah-mudahan ke depannya dengan Pak Dokter juga akan men-share contoh RPP itu kepada kami bisa merubah kesalahan-kesalahan kami yang sebelumnya. Yang jadi problem bagi saya ini tentang materi pelajaran. Dari materi pelajaran ada aspek Al-Quran, ada aspek akidah, akhlak, ada aspek sejarah, dan aspek fikih. Untuk materi pelajaran itu apakah bisa dimasukkan semua konsep faktual, konsep prosedur dan metakognitif itu Pak Dokter? Baik, terima kasih Pak Joni Saputra. Ya, ini luar biasa, ini rekan saya satu ini. Ini satu angkatan dengan saya di S1 dulu. Cuman ini saya kebetulan lebih duluan aja dengan Bapak Ibu, dengan Pak Joni. Sebenarnya hanya beda waktu aja. Beda nasib Pak, beda nasib. Oke, jadi terkait dengan materi tadi, karena materi kita itu mungkin ada masalah fikih, ada Quran hadis, ada SKI gitu ya. Artinya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, belum tentu ya pokok bahasan yang kita ajarkan itu mengandung semua unsur dari bentuk materi itu. Belum tentu. Kalau umpamanya katakan tentang sholat, kalau tentang sholat bisa jadi begini, sholat itu ada konsep, ada pengertian sholat. Oke, ada. Kemudian sholat itu ada faktanya. Sholat itu ada waktu-waktu pelaksananya, ada jumlah rakaatnya, ada ketentuannya, ada itu fakta-faktanya.
Nah, kemudian sholat itu juga ada proseduralnya. Dan sholat itu materinya ada landasan-landasan ayat dan hadisnya. Berarti lengkap dia. Tetapi kalau untuk materi-materi tertentu, seperti tadi, ya, bagaimana tadi tentang Munakahat, Pak, munakahat. munakahat umpamanya gitu ya. Itu apakah ada di sana tentang fakta tentang munakahat? Ada. Ada ketentuan-ketentuan? Ada. Ada. Ada pengertian? Ada pengertian? Ada. Ya. Ada langkah-langkah? Ada. Langkah-langkah. Ada. Langkah-langkah menuju ijab kabul. Ada, Pak. Ada. Pinang dulu, ini dulu. Lamar yang enggak Pinang bukan. dulu. Dan dalam materi memang seperti itu prosedurnya. Kalau memang ada, berarti ada prosedur di situ. Bentuk materinya itu ada berupa prosedur. Kalau yang prosedur kan sudah sangat jelas saya jelaskan tadi seperti haji. Iya. Haji itu ada prosedur, tidak boleh terbalik-balik langkahnya. Sholat ada prosedur. Ya, berwudu ada prosedur. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya tadi, apakah setiap materi bisa mencakup keempat bentuk materi itu? Tentu. Makanya ketika tidak ada, dibuat aja nanti prosedural strip. Artinya apa? Dalam materi pembicaraan saya ini tidak ada materinya yang berupa prosedural. Nah, jadi bagaimana mengetahui kalau dia itu prosedur? Mudah saja. Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan dan itu tidak boleh terbalik. Tidak boleh mana yang duluan kemudian itu terbalik-balik, tidak bisa gitu. Yang nama prosedur, dia sistematis. Nah, gitu. PJC apa itu? Nah, jadi jawabannya seperti itu. Kalau contoh lagi, berbicara tentang keteladanan Rasulullah. Mana prosedurnya? Keteladanan Rasul umpamanya. Apa prosedur yang ada di situ? Nah, ada materi. Atau umpamanya materinya tentang surat An-Nas. Itu materi umpamanya terkait dengan Al-Quran hadis. Surat An-Nas. Kemudian, nah ada prosedur di situ. Nah, gitu. Jadi, jangan dipaksakan harus diisi keempat-empat bagian. Jangan. Karena memang pada dasarnya materinya tidak ada yang berupa prosedur umpamanya. Oke, mungkin seperti itu tanggapannya. Ya, Pak Joni ya, bisa dipahami nih Pak Joni? Oke, baik. Kemudian ini ada lagi Ibu Yulisna. Ya, Bu Yulisna, silakan Bu Yulisna. Ada yang mau ditanya? Ada, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lisna, Pak. Berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Aur, Kabupaten Pasir. Dan BP ini ada 3 yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan ada di sana pretest ya, Pak, ya, dalam pendahuluan itu, Pak. Pretest, Bu. Jadi pertanyaan saya gini, apakah pretest itu sama dengan pertanyaan bisa dengan pertanyaan pemantik, Pak? Ya, satu. Yang kedua, kemudian dari RPP tadi, Pak, di sini saya masih ragu gitu ya, Pak, ya. Kan ada angka-angka tuh penurunannya tadi, Pak, umpamanya di sana tadi ada satu gitu ya, tadi kan. Mohon maaf ini suaranya dikeraskan dikit, Bu, tidak terdengar untuk pertanyaan kedua, Bu, ulang lagi. Oh, begini, Pak. Tadi kan ada di RPP itu Bapak contoh. Tentang penarikan KD-KD-nya itu dengan angka kan gitu, Pak, ya. Ya. Umpamanya 14 sekian-sekian. Jadi saya pingin Bapak terangkan dari mana pengambilannya gitu, Pak, ya. Karena kadang-kadang kita masih ragu gitu, Pak.